Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class for the 9th grade. Kali ini kita akan membahas materi masih di bab 4, yaitu tentang prosedur teks. Apa sih itu prosedur teks? Pengertian dari prosedur teks adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, prosedur teks ini dibuat untuk memberi gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah yang berurut. Nah, dalam materi ini, pada bab 4 ini kita mempelajari tentang resep. Nah, di dalam resep itu sendiri ada langkah-langkah, misalkan dalam pembuatan sesuatu, baik itu makanan maupun minuman. Ciri-ciri prosedur teks yang pertama adalah prosedur teks ini selalu menggunakan simple present tense. Yang kedua, prosedur teks menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Misalkan, kita gunakan kata kerja di depan. Add 2 spoons, cook, heat, blend, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, menggunakan action verbs, contoh add, put, turn, dan kata kerja lainnya. Lalu yang keempat, menggunakan numbering, contoh first, second, third, fourth, fifth, dan lain sebagainya. Selain menggunakan numbering, untuk mencirikan langkah-langkah atau step-step dalam prosedur teks, kita juga bisa menggunakan conjunction atau kata penghubung. Misalnya ada next, ada then, ada after that misalkan. Yang terakhir menggunakan adverbs atau kata keterangan. Misalnya contoh, slowly dengan perlahan. Jadi untuk adverbs ini kita bisa gunakan adverbs of manner atau kata keterangan cara dan kata keterangan waktu, misalkan for 2 minutes, untuk 2 menit misalnya. Contoh misalnya ya, fry the potatoes for 2 minutes, goreng kentangnya 2 menit. Prosedur teks tidak hanya digunakan untuk mempraktekkan atau membuat ingredients makanan atau minuman saja, tetapi jenis teks prosedur ada beberapa macam. Yang pertama, memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, how to use camera atau how to use rice cooker. Nah, kalau penggunaan alat-alat seperti ini, biasanya pada alat tersebut sudah ada step-stepnya. Kalian bisa lihat, misalkan kalian punya barang atau benda, biasanya ada cara penggunaan. Nah, itu adalah bisa dikategorikan menjadi procedural text. Yang kedua, prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, how to play gitar atau how to make a brownies. Jadi cara memainkan alat itu bagaimana, tahapan-tahapannya, atau misalkan bagaimana cara membuat kue. Lalu yang ketiga, prosedur teks yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup, misalkan how to be successful in life atau how to make yourself happy. Nah, jadi pada intinya adalah prosedur teks ini cirinya biasanya menggunakan how to. Struktur dari prosedur teks ini ada 4. Yang pertama ada goal atau aim, yaitu tujuan. Berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks. Bisa juga diisikan dengan judulnya. Lalu ada materials, berisikan bahan-bahan atau ingredients yang diperlukan untuk melakukan tahapan dari procedural text tersebut. Yang keempat, ini yang paling penting dan harus ada, step
atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan, yaitu daftar langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan procedural text. Jadi runtutan dari awal sampai dengan akhir. Misalkan membuat telur dadar. Misalkan kita siapkan alat-alatnya dulu, lalu kita siapkan bahan-bahannya. Lalu tahapannya tuh apa? Misalkan ya kita pecahkan dulu telurnya, lalu kita tambahkan seasoning, lalu kita kocok telurnya, panaskan wajan, lalu baru kita tuangkan telurnya itu ke dalam wajan tersebut dan dimasak sampai matang, baru disajikan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan secara runtut. Tahapan yang terakhir merupakan result atau hasil dari langkah-langkah yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir. Kira-kira apa yang dihasilkan dan apakah hasilnya itu bagus atau kurang memuaskan. Miss punya contoh procedural text, cuman ini belum ada judulnya. Nah, silakan kalian tebak kira-kira judul dari procedural text ini apa ya? Silakan ketik di kolom komentar. Nah, ini adalah tahapan dari titik-titik. Nah, ini ada tahapannya berupa numbering ya. Ada first, ada second, ada third, and finally. Jadi akhirnya atau resultnya. Nah, silakan kalian tebak kira-kira judul yang tepat untuk contoh prosedur teks ini apa. Oke, sekian saja materi yang bisa Miss sampaikan. Semoga materi yang Miss sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa lebih dipahami oleh kalian semua. Dan Miss doakan semoga sukses dalam pelaksanaan penilaian tengah semester nanti. Belajar yang tekun, yang giat. Kalau misalkan masih ada materi yang belum bisa dimengerti, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp. Kalau misalkan ada penyampaian atau kata-kata dari Miss yang keliru dan salah, silakan ingatkan Miss, jangan sungkan. Dan ya Miss mohon maaf. Sekali lagi semoga sukses, good luck, dan sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya setelah PTS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.